Laras sedang memasukkan tangannya ke dalam lubang di dinding ketika dia mendengar langkah kaki. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang hangat, kulit lengan yang terlalu kurus gemetar, dan dibasahi keringat dingin. Dari balik bata terdengar desahan, bukan desahan lega, melainkan kepanikan mutlak, seolah tangan yang terulur itu adalah hal terakhir antara kehidupan dan kehancuran total. Langkah kaki mendekat di koridor, sepatu hak tinggi di lantai marmer, cepat dan penuh tekad. Laras menarik tangannya keluar dengan kecepatan tinggi hingga menggores jari-jarinya. Pada adukan semen yang kasar, dia mendorong kembali lukisan barok itu ke tempatnya. Lukisan berat sialan yang menyembunyikan lubang yang menyembunyikan Julie, dan berbalik tepat ketika Vina berbelok di sudut. Nyonya baru di rumah Aditama itu berhenti. Mata birunya, sedingin pisau bedah, menyapu Laras dari kepala hingga kaki. Gaun zamrudnya berkilauan di bawah cahaya remang-remang koridor layanan. Dia tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu, hanya pengakuan akan adanya ancaman. Laras, suaranya terdengar manis, tapi setiap suku kata adalah silet. Apa yang kau lakukan di sini? Laras melihat tangannya sendiri. Ada darah di kuku adukan semen, debu bata. Dia mengepalkan jari-jarinya dan menyembunyikannya di belakang punggung. Membersihkan, Nyonya. Ada noda sampahnya di lantai. Vina melangkah maju, lalu satu langkah lagi. Jarak di antara mereka berkurang hingga Laras bisa mencium parfum mahal, melati, dan sesuatu yang pahit di baliknya. Sesuatu yang berbau seperti kebusukan yang disamarkan. Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang tidak tahu diri, Laras? Vina memiringkan kepalanya seperti mengajukan pertanyaan retoris kepada seorang anak. Mereka tersesat, menghilang begitu saja. Jantung Laras berdebar sangat kencang hingga dia yakin Vina bisa mendengarnya, tetapi dia tidak mengalihkan pandangan. 20 tahun melayani rumah itu telah mengajarkannya untuk menyembunyikan emosi, seperti menyembunyikan perak kotor. Saya mengerti, Nyonya. Vina mencengkeram dagu Laras dengan kuat. Jari-jarinya dingin, meremas hingga terasa sakit. Tidak, sayang, kau tidak mengerti, tapi kau akan mengerti. Dia melepaskan Laras dengan dorongan ringan, hampir lembut, dan berjalan menjauh di koridor, meninggalkan jejak parfum dan ancaman. Ketika langkah kaki itu akhirnya menghilang, Laras membiarkan dirinya gemetar, karena sekarang dia tahu Julie tidak sedang mengunjungi sepupu di pedalaman Jawa Tengah. Julie ada di sana, di balik dinding itu, selama 5 hari. Dan Vina tahu bahwa Laras tahu. 6 hari sebelumnya, Laras sedang melipat spray di ruang cuci ketika dia mendengar perdebatan. Bukan teriakan. Orang kaya tidak berteriak. Mereka memodulasi racun dalam nada rendah. Beradab, mematikan. Dia tidak akan pergi, Rizky. Suara Vina datang dari kantor. Selama anak itu ada di sini, aku tidak akan pernah lebih dari sekadar pengganti. Vina, demi Tuhan, dia putraku. Suara Tuan Aditama terdengar lelah kalah, seperti suara seorang pria yang sudah terlalu banyak kalah dalam pertempuran. Dan aku istrimu. Pilih. Senyap. Keheningan yang terlalu lama. Laras menjatuhkan spray yang sedang dia lipat. Tangannya mulai gemetar tanpa dia sadari. Dia mengenal Rizky Aditama selama 20 tahun. Melihatnya membangun kerajaan properti di Jakarta. Melihatnya mencintai Gabriela dengan pengabdian yang jauh dari pria yang tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang. Melihatnya menangis di pemakaman istrinya. 3 air mata yang terkontrol. Hampir malu, tetapi dia tidak pernah melihatnya memilih. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Rizky akhirnya. Dan 4 kata itu adalah sebuah kutukan. Laras meninggalkan ruang cuci sebelum mendengar lebih banyak. Dia menaiki tangga layanan menuju kamar Julie di lantai 2. Pintu sedikit terbuka. Anak itu duduk di tempat tidur, memeluk boneka beruang usang milik ibunya. Matanya coklat seperti mata ibunya, bukan seperti mata ayahnya merah. Dia membenciku, kata Julie tanpa melihat Laras. Vina membenciku. Laras duduk di sampingnya di tempat tidur. Dia tidak mengatakan itu tidak benar, karena itu akan menjadi kebohongan. Dan dia tidak pernah berbohong kepada anak itu. Aku tahu, sayangku. Ayah akan mengusirku? Tidak. Laras memegang tangan kecilnya. Tidak akan pernah. Tapi dia telah berbohong. Tanpa sengaja, tanpa tahu. Karena 3 hari kemudian, Julie menghilang. Sekarang sendirian di koridor layanan, Laras menempelkan telinganya ke dinding. Dari balik bata, teredam oleh lukisan berat, terdengar napas cepat, ketakutan, lemah.
Julie, bisiknya ke bata yang dingin. Napas itu berhenti. Kemudian suara yang sangat pelan hingga hampir tidak ada. Seperti kuku yang menggaruk adukan semen. Upaya putus asa untuk menjawab tanpa suara. Laras merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Itu bukan ketakutan, itu kemarahan. Kemarahan dingin terhitung, jenis yang membakar perlahan dan tidak padam. Vina telah menyembunyikan seorang anak. Mengunci seorang anak laki-laki berusia 9 tahun di lubang di dinding, seolah-olah itu adalah rahasia kotor, masalah yang bisa disegel dan dilupakan. Dan Rizky, sang ayah pria yang seharusnya mencintai putranya, berada beberapa meter dari sana di aula utama, bersulang sampahnya dan tersenyum pada tamu yang tidak tahu bahwa mereka sedang merayakan di atas sebuah makam. Laras menjauh dari dinding, membersihkan tangannya di celemek. Jari-jarinya masih gemetar, tetapi pikirannya anehnya jernih. Dia punya dua pilihan. Dia bisa berpura-pura tidak tahu. Dia bisa menundukkan kepala, terus memoles lantai, melipat spray menjadi tak terlihat. Dia bisa bertahan hidup, atau dia bisa menghancurkan segalanya. Dari aula terdengar suara tepuk tangan. Rizky sedang naik ke panggung kecil darurat untuk memberikan pidato penutup malam itu. Suaranya diperkuat oleh mikrofon bergema di seluruh rumah. Teman-teman terkasih, saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan ini. Laras melihat ke koridor yang kosong, ke lukisan yang menyembunyikan kengerian, ke tangannya yang berlumuran darah dan adukan semen. Dia telah melayani rumah itu selama 20 tahun. Hari ini dia akan membakarnya. Laras punya 15 menit. 15 menit sebelum Rizky menyelesaikan pidato. Para tamu pergi dan rumah kembali sunyi. 15 menit sebelum pintu tertutup dan Vina punya sepanjang malam untuk menghilangkan bukti. 15 menit sebelum semuanya terlambat. Dia kembali ke koridor layanan dengan troli pembersih. Alasannya, perisainya, kamuflasenya. Dia mendorong troli perlahan, berpura-pura mengatur produk, tetapi matanya terpaku pada lukisan barok, pada lubang di belakangnya, pada anak laki-laki yang menderita sentimeter demi sentimeter, sementara ayahnya bersulang beberapa meter jauhnya. Ketika dia yakin dia sendirian, Laras menjatuhkan lapel dan mendekati dinding. Dia menempelkan telinganya ke bata yang dingin, tepat di sebelah bingkai emas, senyap. Perutnya menciut mau Julie, bisiknya suaranya bergetar. "Yuli, kau di sana?" "Tidak, Julie, kumohon." Suara lemah. Itu bukan desahan, itu adalah tarikan napas. Seperti suara seseorang yang mencoba bernapas di bawah air. Laras menarik lukisan itu dengan sangat kuat hingga hampir menjatuhkannya. Bingkai berat itu berderit melawan paku yang menahannya, tetapi cukup bergeser untuk memperlihatkan lubang. Bukaan itu kecil, seukuran jendela ventilasi, digali di adukan semen tua, dan kemudian disegel dengan bata longgar yang telah dipasang dengan hati-hati oleh seseorang. Seseorang yang tahu apa yang dia lakukan, seseorang yang telah merencanakan itu. Udara yang keluar dari lubang itu busuk, berbau apak, urin, dan sesuatu yang lebih buruk. Bau manis dan memuakkan dari tubuh yang mulai menyerah. Laras memasukkan tangannya melalui bukaan, mengabaikan rasa sakit goresan di kulitnya. Jari-jarinya menyentuh kain, kemeja yang basah oleh keringat. Dan di bawahnya, tubuh yang terlalu kecil, terlalu hangat, gemetar rem Julie. Suaranya terdengar pecah. Tidak ada. Dia mendorong tangannya lebih dalam hingga menyentuh wajahnya. Kulitnya kering, terbakar demam, bibirnya pecah-pecah, rambutnya menempel di tengkorak. Dan kemudian dia merasakan gerakan lemah. Bibir Julie bergerak melawan telapak tangannya, mencoba membentuk satu kata. Air. Laras menarik tangannya kembali begitu cepat hingga sikunya terbentur dinding. Rasa sakit meledak di tulang, tetapi dia hampir tidak merasakannya. Jantungnya berdebar sangat keras, hingga dia yakin suaranya akan bergema di seluruh rumah. Dia sekarat di sana, di lubang itu, beberapa meter dari aula tempat pria berjas, mendiskusikan investasi dan wanita, bergaun mahal berpura-pura peduli pada amal. Julie sekarat karena dehidrasi, kelaparan, ditinggalkan, dan Laras adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu. Dia meraih botol air dari troli pembersih dan mencoba memasukkannya melalui bukaan lubang, tetapi ruangnya terlalu sempit. Botol itu membentur bata, menumpahkan setengah isinya ke lantai. Laras mengumpat kata kotor yang tidak pernah dia ucapkan, tetapi keluar secara alami sekarang, dan mencoba lagi membalik botol pada sudut yang mustahil. Jari-jari Julie muncul di tepi bukaan,
kurus, gemetar, berlumuran darah kering, tempat dia menggaruk dinding mencoba keluar. Laras memegang jari-jari itu dengan satu tangan dan mendorong botol dengan tangan lainnya. Dia mendengar suara Julie mencoba minum, tersedak, batuk, mencoba lagi. Itu adalah suara paling menyedihkan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. "Bertahanlah sayangku," bisiknya ke lubang, seolah kata-kata itu bisa menembus bata dan memeluk anak laki-laki di sisi lain. "Aku akan mengeluarkanmu dari sana, aku janji." Tapi bagaimana? Jika dia mencoba mendobrak dinding sekarang, Vina akan muncul. Jika dia memanggil polisi, Vina akan mengatakan dia gila, bahwa dia adalah pelayan tua yang dendam, mencoba menghancurkan pernikahan majikannya. Jika dia menghadapi Rizky secara langsung, dia akan ragu karena lebih mudah meragukan daripada menerima bahwa istrinya adalah monster. Dia butuh saksi, dia harus membuat ini publik. Dia harus memastikan kebenaran itu begitu skandal, begitu tak terbantahkan, sehingga uang maupun kekuasaan tidak bisa menguburnya. Dari aula terdengar suara tepuk tangan. Pidato sedang dimulai. "Dan saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah merayakan babak baru dalam hidup saya ini bersama saya." Suara Rizky bergema melalui pengeras suara, diperkuat percaya diri, sama sekali tidak menyadari kengerian yang terjadi beberapa meter darinya. Laras menarik kembali lukisan itu, menutupi lubang. Jari-jarinya gemetar begitu hebat hingga dia hampir menjatuhkan bingkai. Dia melihat ke koridor yang kosong, ke troli pembersih, ke tangannya sendiri yang berlumuran darah dan debu bata. 20 tahun melayani rumah itu, 20 tahun menjadi tak terlihat, 20 tahun menelan penghinaan, ketidakadilan, ketidakhormatan. 20 tahun belajar bahwa orang seperti dia tidak punya suara, bahwa tempat seorang pelayan adalah di bayangan, diam, patuh. Tapi Julie tidak berusia 20 tahun. Julie berusia 9 tahun dan dia sekarat. Laras meluruskan celemeknya, membersihkan tangannya di paha, menarik napas dalam-dalam 1, 2, 3 kali hingga getaran di jari-jarinya berkurang. Kemudian dia keluar dari koridor dengan langkah tegas. Dia tidak akan membersihkan rumah itu lagi, dia akan menghancurkannya. Dapur kosong ketika Laras masuk. Para pelayan telah keluar untuk menyajikan minuman terakhir. Para koki berada di ruang merokok, menikmati menit-menit terakhir sebelum pembersihan. Laras langsung menuju lemari persediaan. Di dalamnya tersimpan dalam kotak kardus tua. Ada mikrofon cadangan sistem suara, yang sama yang digunakan Rodrigo, sang koki Natal lalu untuk membuat lelucon mabuk tentang majikannya. Lelucon yang hampir membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia mengambil mikrofon itu, beratnya kurang dari yang dia duga. Dia menguji tombolnya. Lampu merah berkedip, berfungsi. Laras memasukkan mikrofon ke dalam saku celemeknya. Beratnya yang berdetak di paha terasa, seperti senjata yang terisi. Karena memang begitu. Dari aula suara Rizky berlanjut, "Dan saya bersulang untuk istri saya Vina, yang membawa cahaya kembali ke rumah ini." Laras keluar dari dapur, melintasi koridor, berhenti di pintu masuk aula. Di dalamnya, di bawah lampu kristal dan di antara anggrek yang diimpor dari Amazon, ada orang-orang paling berkuasa di Jakarta, pengusaha, politisi, pewaris sosialita, orang-orang yang tidak pernah melihatnya, orang-orang yang melihatnya sebagai bagian dari perabotan. Tetapi hari ini mereka akan melihatnya. Laras memasuki aula. Sepatu bot karetnya berbunyi di lantai marmer. Beberapa kepala menoleh tatapan keheranan seorang pelayan di tengah pesta. Rizky berada di panggung darurat. Gelas terangkat, senyum sempurna. Vina berada di sampingnya. Gaun zamrud berkilauan, mata biru memindai kerumunan hingga menemukan Laras. Dan pada detik itu, pada satu detik pengakuan itu, Vina tahu. Senyumnya membeku, jari-jarinya meremas gelas begitu kuat, hingga kristal itu hampir retak. Laras memasukkan tangannya ke saku, memegang mikrofon, dan mengambil langkah pertama menuju panggung. Tidak ada jalan kembali. Laras mengambil 3 langkah sebelum Vina bergerak. Itu cepat, gerakan halus bagi para tamu. Hanya nyonya rumah yang meminta maaf dengan elegan, meninggalkan panggung untuk memeriksa detail. Tetapi Laras melihat kebenaran di matanya. Vina datang menemuinya, datang untuk menghalanginya. Laras. Suaranya keluar pelan, terkontrol, tetapi dengan nada panik yang tajam dan tidak disamarkan. "Aku butuh kau di dapur, sekarang." Laras tidak berhenti. Jari-jarinya meremas mikrofon di dalam saku. Dia bisa merasakan logam itu memanas di telapak tangannya,
seolah benda itu hidup, berdenyut. "Saya sibuk, Nyonya." Vina berbalik dan berdiri di depannya menghalangi jalan. Gaun zamrudnya berkilauan di bawah lampu, tetapi wajahnya tegang, kerutan kecil di sekitar mata. Otot di rahangnya berkedut. "Topeng itu retak. Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan." Vina berbisik, mencondongkan tubuh ke depan begitu dekat hingga Laras bisa merasakan napasnya. "Min dan sampahnya. Jika kau membuka mulut, aku jamin kau akan menyesal. Aku punya teman, Laras. Orang-orang yang bisa membuatmu menghilang tanpa jejak." Laras menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun menundukkan kepala, menelan penghinaan, menjadi tak terlihat. Dia tidak mengalihkan pandangan. "Saya sudah menghilang, Nyonya. Sudah 20 tahun tidak ada yang melihat saya." Vina mundur seolah ditampar dan Laras terus berjalan. Tetapi sebelum dia bisa mencapai panggung, sebuah tangan mencengkeram lengannya, kuat maskulin. Itu Marcel, kepala keamanan, seorang pria berotot yang selalu menyapanya dengan anggukan sopan. Tetapi sekarang menahannya seolah dia adalah ancaman. "Maaf, Laras, tapi kau tidak bisa di sini. Perintah Nyonya Aditama." Laras mencoba melepaskan diri, tetapi dia meremas lebih erat. "Marcel, kumohon, ada seorang anak menderita di rumah ini." Dia mengerutkan kening, bingung, melihat ke arah Vina, yang sekarang tersenyum kembali. Senyum palsu sempurna terlatih, seolah Laras sedang mengigau. "Dia mengalami gangguan saraf," kata Vina, "cukup keras untuk didengar beberapa tamu di dekatnya. Kasihan, dia terlalu banyak bekerja. Marcel, bawa dia keluar. Hati-hati, kita tidak ingin membuatnya trauma lebih jauh." Marcel ragu. Laras melihat keraguan di matanya. Dia mengenalnya. Dia tahu pekerjaannya, keseriusannya, tetapi dia juga tahu siapa yang membayar gajinya. "Pergilah, Laras," gumamnya, "jangan mempersulit ini." Dan di sana pada detik penyerahan yang akan terjadi itu, Laras merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Itu bukan ketakutan, bukan kemarahan. Itu adalah ingatan Julie berusia 6 tahun ketika dia belajar mengikat tali sepatu. Itu adalah Minggu sore, dan Laras berada di ruang cuci ketika dia muncul di pintu, memegang sepatu kets biru. Wajahnya berkerut karena frustrasi. "Aku tidak bisa," katanya. Matanya sudah berkaca-kaca karena air mata yang tertahan. Laras menjatuhkan handuk yang sedang dia lipat dan berlutut di sampingnya. Mengambil sepatu kets, memegang tali sepatu. "Aku akan mengajarimu sebuah rahasia," katanya. "Ketika sesuatu terasa mustahil, kau tidak menyerah. Kau coba lagi, lebih lambat dengan tenang sampai kau berhasil." Julie menyeka hidungnya dengan lengan kemeja. "Bagaimana jika aku tidak pernah berhasil?" Laras menyentuh pipinya dengan lembut. "Kau selalu berhasil. Kau tahu kenapa? Karena kau berani. Dan keberanian bukanlah tidak takut, tapi takut dan tetap melakukannya." Julie tersenyum, senyum miring yang menerangi seluruh wajahnya. Butuh 15 menit, tetapi dia belajar. Dan ketika dia akhirnya berhasil mengikat simpul, dia melompat, berteriak, memeluk Laras begitu erat hingga hampir menjatuhkannya. "Aku berhasil." "Kau lihat, Laras?" "Aku berhasil?" "Aku selalu tahu kau akan berhasil, sayangku." Ingatan itu keluar secepat ia datang, tetapi meninggalkan sesuatu di belakang. Sebuah kepastian, kekuatan yang Laras tidak tahu masih dia miliki. Dia melihat ke arah Marcel, ke tangannya di lengannya, lalu menatap langsung ke matanya. "Kau punya anak, Marcel." Dia berkedip terkejut. "Aku punya 2. Berapa usia mereka?" 6 dan 9. Laras mengangguk perlahan. "Jadi kau tahu bagaimana rasanya mencintai seorang anak lebih dari kau mencintai dirimu sendiri. Kau tahu apa yang mampu kau lakukan untuk melindunginya." Marcel tidak menjawab, tetapi sesuatu berubah di wajahnya. Ada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun terkunci di lubang di balik dinding di koridor layanan, kata Laras, suaranya tegas dan jelas. Dia ada di sana selama 5 hari, tanpa makanan, tanpa cahaya, tanpa harapan. Dan jika saya tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan menderita sementara ayahnya bersulang sampahnya. Tangan Marcel melonggar di lengannya. "Kau serius? Saya tidak pernah berbohong padamu, Marcel. Dan saya tidak akan memulainya sekarang." Dia melepaskannya. Vina melangkah maju. Wajahnya akhirnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Marcel, aku memberi perintah." Tapi Marcel menjauh. Perlahan, dia melihat ke arah Vina seolah melihatnya untuk pertama kali.
Kemudian dia melihat ke arah Laras. Lakukan apa yang harus kau lakukan, gumamnya, dan memposisikan dirinya di antara Laras dan Vina. Laras tidak membuang waktu. Dia maju menuju panggung. Tempat Rizky masih memegang gelas. Sekarang menyadari ada sesuatu yang salah. Senyumnya perlahan menghilang. Beberapa tamu mulai bergumam. Yang lain mengambil ponsel merekam. Laras naik ke panggung mengeluarkan mikrofon dari saku. Beratnya di tangan terasa tidak masuk akal. Sesuatu yang begitu kecil, tetapi mampu meledakkan bom. Vina meneriakkan sesuatu di belakangnya. Seseorang mencoba menariknya kembali, tetapi sudah terlambat. Laras menyalakan mikrofon. Umpan balik yang melengking memotong aula. Semua percakapan berhenti. Semua kepala menoleh, dan Laras, pelayan yang tak terlihat, wanita yang melayani rumah itu selama 20 tahun. Tanpa pernah meminta apapun, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah terlihat, akhirnya berbicara. Maaf mengganggu pesta. Suaranya bergema melalui pengeras suara, bergetar pada awalnya, tetapi mendapatkan kekuatan. Tapi saya perlu kalian semua tahu sesuatu yang terjadi di rumah ini saat ini juga. Rizky menatapnya bingung, wajahnya kehilangan semua warna. Laras, apa yang kau lakukan? Dia tidak melihat ke arahnya, dia melihat ke kerumunan, ke wajah-wajah yang terkejut. Penasaran, marah, ke kamera ponsel yang diarahkan padanya. Putra Anda, katanya, dan suaranya akhirnya pecah. Julie, dia tidak sedang mengunjungi sepupu manapun. Dia ada di sini dan dia menderita. Keheningan yang terjadi begitu pekat hingga Laras bisa mendengar detak jantungnya sendiri di gendang telinga. Rizky turun dari panggung, kakinya gemetar. Gelas sampahnya terlepas dari jari-jarinya dan meledak di lantai marmer. Suara tajam kristal yang memotong udara seperti jeritan. Apa yang baru saja kau katakan? Suaranya keluar serak, hampir tidak terdengar. Laras memegang mikrofon dengan kedua tangan untuk mencegahnya gemetar. Julie terkunci di lubang di balik dinding koridor layanan. Sudah 5 hari istrimu menempatkannya di sana. Kerumunan meledak dalam gumaman. Beberapa tamu berdiri, yang lain mengeluarkan ponsel merekam mengambil foto. Kilatan kamera menerangi aula seperti kilat. Vina maju ke tengah aula. Wajahnya berkerut dalam topeng kemarahan yang dipentaskan dengan sempurna. Ini gila, teriaknya menunjuk Laras. Dia mengigau, dia cemburu padaku. Dia selalu menginginkan apa yang kumiliki. Kalau begitu jelaskan padaku. Laras berbalik ke arahnya dan, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dia tidak menundukkan mata. Jelaskan padaku mengapa tanganku berdarah karena menggaruk adukan semen. Jelaskan padaku mengapa saya mendengar seorang anak menangis di dalam dinding. Jelaskan padaku mengapa kau mengancam saya 15 menit yang lalu ketika kau menemukan saya di koridor layanan. Vina membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Tidak ada kata yang keluar. Rizky melangkah ke arah Laras. Wajahnya putih, matanya merah. Dia tampak menua 10 tahun dalam 10 detik. Laras, suaranya pecah. Lihat aku. Kau yakin? Yakin sekali? Laras mengulurkan tangannya. Mereka gemetar, tetapi juga berlumuran darah kering. Debu bata, goresan dalam. Tempat kulitnya terkoyak oleh adukan semen yang kasar. Tuan Aditama, katanya, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dia memanggilnya dengan nama. Rizky, kapan terakhir kali kau benar-benar berbicara dengan putramu? Kapan terakhir kali kau bertanya, apakah dia baik-baik saja? Ada yang mundur seolah dipukul. Dia bersama sepupu Vina, bukan? Laras melangkah maju. Dan kau tahu itu. Jauh di lubuk hati, kau selalu tahu tetapi lebih mudah mempercayai kebohongan daripada menghadapi kebenaran. Rizky menutup matanya. Air mata mengalir di wajahnya. Air mata nyata, bukan yang terkontrol yang dia tangisi di pemakaman istri pertamanya. Ketika dia membuka matanya lagi, ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang hancur. Kuip, di mana? Pisiknya, di mana dia? Koridor layanan, dinding bata, di balik lukisan barok. Rizky berlari, tidak berjalan, tidak ragu. Dia berlari seperti orang kesurupan, menjatuhkan meja, mendorong tamu, tersandung kakinya sendiri, dan di belakangnya seluruh pesta, 60 orang dalam pakaian gala, berlari juga, seperti kerumunan yang tertarik oleh bau darah. Laras turun dari panggung dan mengikuti. Kakinya terasa berat. Dia bisa merasakan tatapan, penilaian, bisikan, tetapi dia juga bisa merasakan Marcel di sisinya, melindunginya.
di koridor layanan, Rizky sudah mencabut lukisan dari dinding dengan tangannya sendiri. Bingkai berat itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Kanvas robek dan di belakangnya dinding bata. Di sana, Laras menunjuk ke titik yang tepat. Rizky memasukkan jari-jarinya ke adukan semen dan menarik. Satu bata keluar, lalu yang lain. Lalu yang lain. Tangannya berdarah, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak merasakan sakit, hanya keputusasaan. "Julie," teriaknya. "Julie, kau di sana." Senyap, keheningan yang terlalu lama. Rizky berhenti mencabut bata, melihat ke arah Laras, matanya berkaca-kaca karena panik. Dia tidak menjawab. Dia tidak... "Jangan berhenti," Laras memegang bahunya. "Jangan berhenti sekarang." Rizky kembali menarik bata dan kemudian dari lubang di dinding terdengar suara lemah, hampir tidak terdengar, seperti desahan seseorang yang sudah menyerah untuk ditemukan, tetapi ada di sana. Rizky mencabut 3 bata lagi sekaligus, membuka lubang yang cukup besar, dan di sisi lain meringkuk dalam posisi janin, tertutup kotoran dan urin. Dengan bibir pecah-pecah dan berdarah, mata cekung di rongga mata. Rambut menempel di tengkorak. Ada Julie, wasa. Anak itu membuka matanya. Mata coklat yang dulunya cerah, kini kusam tak bernyawa. Dia melihat ke arah ayahnya seolah dia orang asing, seolah dia mimpi, seolah dia tidak bisa lagi membedakan yang nyata dari yang tidak nyata. "Ayah," suaranya hanya seutas benang. "Kau datang." Rizky mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Itu adalah rasa sakit murni, terkondensasi dalam jeritan yang bergema di koridor, di dinding, di seluruh rumah. Dia memasukkan tubuhnya melalui lubang, mengabaikan goresan dan menarik putranya keluar. Dia memegang tubuh rapuh itu, terlalu ringan, terlalu hangat dan ambruk. "Maaf," dia menangis. "Maaf, nak. Maaf. Julie terlalu lemah untuk memeluk balik, hanya menyandarkan kepalanya di dada ayahnya." Bibirnya bergerak. Laras masih berdiri di pintu masuk koridor, membaca kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan. "Aku memanggilmu." Aku berteriak, tapi kau tidak datang. Kerumunan di sekitar menyaksikan dalam keheningan mutlak. Beberapa menangis, yang lain merekam. Semua menjadi saksi apa yang bisa dilakukan uang, kekuasaan, dan kelalaian terhadap seorang anak yang tidak bersalah. Dan kemudian sebuah suara memotong keheningan. "Dia berbohong." Vina berteriak, mencoba mendorong orang-orang untuk keluar dari koridor. "Kalian tidak mengerti. Dia berpura-pura. Dia merencanakan ini untuk menjebakku." Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Marcel memegang lengannya, lalu petugas keamanan lain. Vina mencoba meronta, tetapi mereka menahannya dengan kuat. "Lepaskan! Lepaskan! Kalian tidak tahu siapa aku. Ayahku adalah Senator Mendonca." Rizky mengangkat wajahnya dari rambut putranya dan melihat langsung ke arahnya. Dan dalam tatapan itu tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi keraguan, hanya kebencian. "Kau mencoba menghancurkan putraku." "Aku tidak..." "Diam!" Rizky meraung dan suaranya bergema. "Kau tidak bicara lagi. Tidak akan pernah lagi." Marcel panggil polisi dan tahan wanita ini. "Jika dia mencoba melarikan diri, kau punya izin dariku untuk menggunakan kekuatan apapun yang diperlukan." Vina melihat sekeliling, ke para tamu, ke petugas keamanan, ke Laras, dan menyadari bahwa dia sendirian, benar-benar sendirian. Kakinya menyerah. Dia jatuh berlutut, gaun zamrudnya robek di lantai kotor koridor layanan, dan mulai menangis. Tetapi tidak ada yang bergerak untuk menghiburnya. Rizky memegang Julie seolah anak itu akan menghilang jika dia melepaskannya. Dan Laras berdiri di samping mereka, akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Dia telah melakukannya. Dia telah menghancurkan segalanya, tetapi dia telah menyelamatkannya. Ambulans tiba 17 menit kemudian. Laras menghitung waktu, bukan karena dia mau, tetapi karena otaknya dalam keadaan syok, berpegangan pada detail-detail kecil agar tidak ambruk sepenuhnya. 17 menit 1020 detik. Waktu yang cukup bagi Rizky untuk memeluk putranya dan mengulangi maaf lebih banyak dari yang bisa Laras hitung. Waktu yang cukup bagi Vina untuk diborgol, meneriakkan ancaman yang tidak didengarkan siapapun lagi. Waktu yang cukup bagi para tamu untuk pergi dalam keheningan, malu, membawa gaun mahal dan rahasia kotor mereka. Ketika para medis masuk, Laras bersandar di dinding koridor layanan. Kakinya telah menyerah sekitar 5 menit yang lalu, tetapi dia tidak ingat jatuh. Dia hanya ingat dinginnya bata di punggungnya, bau disinfektan yang dibawa para medis,
Suara roda tandu yang berderit di marmer. Julie sadar, sedikit, tetapi dia sadar. Salah satu paramedis, seorang wanita bermata lelah dan tangan yang kuat, berlutut di samping Laras sementara yang lain menyiapkan tandu. "Kau yang menemukannya?" tanyanya. Laras mengangguk. Dia tidak percaya pada suaranya sendiri. "Kau menyelamatkan hidupnya." Paramedis itu menyentuh bahu Laras dengan kelembutan yang hampir membuatnya hancur. Beberapa jam lagi dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tidak perlu. Laras menutup mata dan melihat lagi jari-jari kurus Julie muncul di tepi lubang. Tarikan napasnya mencoba bernapas. Kulitnya terlalu hangat, terlalu kering, terlalu rapuh. Beberapa jam lagi, dia hampir menunggu terlalu lama. Ketika Laras membuka mata, Rizky berada di pintu masuk koridor. Dia memegang tangan Julie sementara paramedis menempatkannya di tandu. Anak itu terbungkus selimut termal perak, dengan masker oksigen di wajahnya dan akses intravena di lengannya. Dia tampak begitu kecil, begitu hancur. Rizky melihat ke arah Laras, dan dalam tatapan itu ada begitu banyak hal yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Rasa bersalah, rasa terima kasih, rasa malu, rasa sakit. "Aku akan ikut dengannya," katanya, suaranya serak. "Tapi aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, kita akan bicara sungguh-sungguh." Laras mengangguk. Tandu melewatinya dan Julie, dengan mata setengah tertutup, memutar kepalanya ke arahnya. Bibirnya bergerak di balik masker. Laras tidak bisa mendengar, tetapi dia membaca. "Terima kasih." Dan kemudian mereka pergi. Rumah itu menjadi kosong dengan sangat cepat. Petugas keamanan mengawal Vina ke mobil polisi. Para pelayan dan koki mengumpulkan semuanya dalam keheningan. Piring pecah, gelas ditinggalkan, serbet kusut, dan keluar melalui pintu belakang tanpa melihat siapapun. Marcel adalah yang terakhir keluar. Dia berhenti di pintu dapur, tempat Laras duduk di bangku kecil, melihat tangannya sendiri. "Kau melakukan hal yang benar," katanya. Laras tidak menjawab. "Aku seharusnya lebih cepat percaya padamu," lanjut Marcel. Suaranya dipenuhi penyesalan. "Kau percaya ketika itu penting," Laras akhirnya berbicara tanpa mengangkat mata. "Itu yang penting." Marcel berdiri di sana selama beberapa detik lagi, lalu keluar, menutup pintu perlahan, dan Laras ditinggal sendirian, benar-benar sendirian. Rumah itu, rumah mewah besar di Alto da Boa Vista itu, dengan lampu kristalnya, lantai marmernya, lukisan mahalnya, berada dalam keheningan mutlak, bukan keheningan nyaman dini hari, melainkan keheningan yang pekat dan berat dari tempat di mana sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Keheningan yang mencekik. Laras melihat tangannya. Mereka kotor. Darah kering di bawah kuku, goresan dalam di telapak tangan. Keapalan lama bercampur dengan luka baru. Itu adalah tangan yang telah melayani, membersihkan, merawat. Hari ini mereka telah menghancurkan. Dia berdiri perlahan, setiap otot tubuhnya memprotes, dan berjalan ke koridor layanan. Lubang di dinding masih ada. Terbuka, cabul, seperti luka yang terbuka. Lukisan barok tergeletak di lantai, bingkai emasnya pecah. Kanvasnya robek menunjukkan kapal yang karam. Laras mendekat dan melihat ke dalam lubang. Itu kecil. Lebih kecil dari yang dia bayangkan, gelap, dingin, berbau apak dan keputusasaan. Dan di sana, di sudut, ada bekas goresan kecil yang dibuat oleh jari-jari anak-anak yang mencoba keluar. Dia berlutut dan menyentuh bekas itu dengan ujung jarinya. Julie telah berada di sana 5 hari, 5 malam memanggil, berteriak, menunggu seseorang mendengarnya, dan dia hampir tidak mendengarnya. Jika dia terlambat 1 malam lagi, jika dia ragu, jika dia takut, Laras menyandarkan dahinya ke dinding dingin dan, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, membiarkan dirinya merasakan. Dan apa yang dia rasakan bukanlah kelegaan, bukan kemenangan, melainkan kelelahan. Kelelahan yang begitu dalam hingga mencapai tulang. 20 tahun dia telah melayani rumah itu, 20 tahun tak terlihat, 20 tahun diam. Dan hari ini dia telah berteriak, telah menghancurkan segalanya. Pesta, pernikahan, reputasi, ilusi kesempurnaan, dan menyelamatkan 1 nyawa. Tapi dengan biaya berapa? Besok dia harus kembali, membersihkan darah, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Berpura-pura bahwa rumah itu masih sama, tetapi tidak. Dan dia juga tidak. 3 jam kemudian ponsel Laras berdering. "Itu nomor tak dikenal." Dia menjawab dengan tangan gemetar. "Halo? Laras, itu Rizky. Julie stabil. Dokter mengatakan dia akan pulih secara fisik. Setidaknya. Secara emosional akan memakan waktu.
tetapi dia akan hidup. Karena kau. Laras menutup mata, air mata mengalir. Bagaimana dia sekarang? Tidur dengan obat penenang. Tapi sebelum tidur, dia memintamu. Dia bilang kau berjanji akan mengeluarkannya dari sana, dan kau menepati janji. Suara Rizky tercekat. Laras, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf karena tidak melihat. Karena tidak perlu. Laras memotong, suaranya tegas. Hanya jaga dia, sungguh. Kali ini tetaplah di sisinya. Aku bersumpah. Rizky menarik napas dalam-dalam. Dan Laras, kau tidak bekerja di sini lagi. Tidak sebagai pelayan, tidak akan pernah lagi. Kau adalah keluarga, dan keluarga tidak melayani. Keluarga tinggal. Laras menutup telepon dan memegangnya di dada. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seseorang melihatnya. Dan itu entah bagaimana aneh dan menyakitkan. Udah cukup. 3 minggu kemudian Laras terbangun di kamar yang bukan miliknya, bukan kamar layanan kecil di belakang rumah, dengan tempat tidur sempit dan jendela yang tidak pernah tertutup rapat. Itu adalah kamar tamu di lantai 2, yang menghadap ke taman, dengan tempat tidur yang tidak berderit dan tirai yang menghalangi matahari pagi. Rizky bersikeras, kau tidak tidur di belakang lagi, katanya pada hari Juli keluar dari rumah sakit. Tidak akan pernah lagi. Tapi Laras masih bangun jam 5 pagi, masih mengenakan celemek biru dan putih karena kebiasaan, masih menyiapkan kopi sebelum ada orang yang bangun. 20 tahun rutinitas tidak hilang dalam 3 minggu. Perbedaannya adalah sekarang, ketika dia masuk ke dapur, Rizky sudah ada di sana, menunggu. Mereka tidak banyak bicara, hanya berbagi keheningan saat kopi diseduh, tapi itu keheningan yang berbeda. Bukan keheningan majikan dan pelayan. Itu adalah keheningan 2 orang yang selamat dari badai yang sama dan masih belajar bernapas lagi. Juli sudah di rumah sekarang, lebih kuat secara fisik. Wajahnya telah pulih warnanya, tubuhnya berat badannya. Tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak kembali, sesuatu yang Laras kenali. Karena dia melihatnya di cermin setiap hari. Itu adalah tanda seseorang yang mengenal kegelapan dan selamat. Dia tidak berbicara tentang 5 hari di lubang itu. Para terapis mengatakan itu normal, bahwa itu akan memakan waktu, bahwa trauma semacam itu tidak sembuh, hanya dipelajari cara membawanya. Tetapi dia berbicara dengan Laras, bukan dengan kata-kata, dengan gerakan kecil. Memegang tangannya ketika mereka menonton TV, duduk di sampingnya di meja sarapan, dan setiap malam sebelum tidur mengetuk pintu kamarnya. Bolehkah aku masuk? Dan Laras selalu mengatakannya. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, seperti yang dia lakukan ketika dia berusia 3 tahun dan terbangun dari mimpi buruk. Memegang tangannya sampai napasnya tenang, sampai tubuhnya rileks, sampai tidur datang. Kau akan pergi? Tanyanya suatu malam, suaranya kecil dalam kegelapan. Tidak, jawab Laras, tidak akan pernah. Dijanji? Dia meremas tangannya. Janji. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, Juli tidur sepanjang malam. Vina di penjara menunggu persidangan. Tuduhannya panjang. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur, penculikan, penahanan ilegal. Pengacaranya mencoba mengajukan pembelaan gila sementara, kecemburuan patologis, gangguan kepribadian, tetapi buktinya terlalu jelas. Bekas di dinding, kesaksian para medis, rekaman para tamu, dan terutama kesaksian Juli. Rizky tidak pernah lagi menyebut namanya, seolah Vina telah dihapus dari keberadaan. Foto-foto pernikahan hilang, gaunnya disumbangkan, kamar yang dia tempati dikunci, dan tidak ada seorang pun di rumah yang mengeluh. Laras masih membersihkan rumah, masih melipat pakaian, masih memoles marmer, tetapi sekarang dia melakukannya karena dia mau, bukan karena dia diwajibkan. Dan dia menemukan bahwa ada perbedaan besar antara kedua hal itu. Suatu sore, saat dia mengepel koridor layanan, koridor yang dia hindari selama 2 minggu sebelum akhirnya bisa kembali, dia berhenti di depan dinding bata. Lubang itu telah disegel. Rizky menyewa tukang batu untuk memperbaiki adukan semen, mengecat ulang, menyembunyikannya. Tetapi Laras masih melihat, masih merasakan, masih mendengar gema tangisan yang hampir tidak dia capai. Dia menyentuh dinding dengan ujung jarinya. Aku mendengarmu, bisiknya. Dan itulah yang penting sekarang untuk tidak melupakan, bukan kengerian tetapi keberanian pilihan saat dia memutuskan bahwa satu nyawa lebih penting daripada keselamatannya, lebih penting daripada pekerjaannya, lebih penting daripada keheningannya.
Kau tahu apa bagian tersulit dari semua ini? Bukan menghadapi Vina, bukan menantang sistem, bahkan bukan menghancurkan pesta dan mengungkap rahasia. Itu adalah menyadari bahwa dia selalu memiliki kekuatan itu, selalu. Dan dia menghabiskan 20 tahun meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak memilikinya. Karena ketika kau menghabiskan terlalu banyak waktu menjadi tak terlihat, kau mulai percaya bahwa kau tidak ada. Ketika kau menghabiskan terlalu banyak waktu melayani, kau lupa bahwa kau juga pantas dilayani. Ketika kau menghabiskan terlalu banyak waktu diam, kau lupa suara-suaramu sendiri. Laras lupa sampai hari ketika seorang anak laki-laki berusia 9 tahun membutuhkannya. Dan kemudian dia ingat, malam itu Laras bermimpi tentang Julie di dalam lubang. Seringkali, mimpi buruk ini membuatnya terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat, tetapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, dia membuka lubang bukan ke ruang yang mencekik, melainkan ke taman yang luas penuh cahaya, dan Julie berlari bebas tertawa memanggilnya untuk mengikutinya. Laras terbangun dengan cahaya pagi pertama, masuk melalui celah tirai. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, dia tidur tanpa gangguan. Ia berbaring sejenak, menikmati kenyamanan kasur, aroma bersih spray, dan keheningan damai rumah itu. Ini juga hal baru. Mengetahui bahwa ia berhak untuk tetap di tempat tidur 5 menit lebih lama. Tidak ada yang akan mengetuk pintu, menuntut kehadirannya, atau memaksanya segera bersih-bersih. Dia bisa tinggal, dia bisa bernapas, dia bisa ada. Laras bangkit, membuka tirai, dan membiarkan matahari masuk. Itu adalah hari yang sempurna di Jakarta, langit biru tanpa awan, jenis hari yang membuatmu lupa bahwa kegelapan itu ada. Tapi dia tahu sekarang. Dia tahu bahwa kegelapan itu ada, bahwa ia lebih dekat daripada yang dibayangkan orang, tersembunyi di balik dinding marmer. Senyum sempurna, kehidupan yang tampaknya tak tersentuh. Dan dia juga tahu bahwa akan selalu ada seseorang di sisi lain dinding memanggil. Akan selalu ada seseorang yang perlu didengar. Dan sekarang dia tahu bahwa dia bisa mendengar, bahwa dia bisa bertindak, bahwa dia bisa menyelamatkan. Itulah hadiah yang Julian berikan padanya. Sebuah suara, sebuah keberanian, sebuah tujuan. Dan betapapun sulitnya jalan menuju ke sana, Laras tidak akan mengubah apapun. Dia turun ke dapur. Rian dan Julian sudah ada di sana, menyiapkan sarapan. Pancake dari baunya, Julian melihatnya, tersenyum. Senyum yang masih malu-malu, masih membawa bayangan dari apa yang dia alami, tapi senyum yang tulus. Aku buatkan untukmu, katanya, mendorong piring berisi pancake yang miring, sedikit gosong, dihiasi stroberi yang membentuk hati yang canggung. Laras merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Kebahagiaan sesederhana itu. Ini sempurna, katanya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Laras tidak perlu memalsukan senyum. Itu datang secara alami, seperti matahari yang masuk melalui jendela dapur, seperti tawa Julian saat dia mencoba membalik pancake lain, seperti tangan Rian yang menyentuh bahunya dengan ringan saat dia lewat untuk mengambil lebih banyak kopi. Hidup tidak akan mudah mulai sekarang. Akan ada hari-hari sulit, mimpi buruk, kenangan yang akan kembali tanpa peringatan. Akan ada persidangan Vina, para reporter, paparan publik. Akan ada proses penyembuhan yang lambat, tidak hanya untuk Julian, tetapi untuk mereka semua. Tetapi sekarang mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka memiliki kebenaran. Dan kebenaran, betapapun menyakitkannya, adalah awal dari segalanya. Itu adalah fondasi di mana mereka akan membangun kembali kehidupan mereka. 2 bulan telah berlalu sejak malam itu. Hidup di rumah mewah Almeida telah menemukan ritme baru, keseimbangan yang rapuh namun nyata. Bekas luka tetap ada, terlihat bagi siapapun yang tahu di mana harus mencari, tetapi tidak lagi berdarah setiap kali disentuh. Saat itu adalah Minggu pagi ketika bel pintu berbunyi. Laras sedang membantu Julian mengerjakan PR di beranda. Anak itu telah kembali ke sekolah minggu sebelumnya setelah banyak perlawanan dan ketakutan. Para terapis mengatakan penting untuk melanjutkan rutinitas sedikit demi sedikit, menghormati batasannya. Tetapi Julian hanya setuju ketika Laras berjanji bahwa dia akan menunggunya di gerbang setiap hari.
Suara bel pintu membuat Julian sedikit tersentak. Dia masih terkejut dengan suara tiba-tiba. Laras menyentuh tangannya, gerakan yang tenang menenangkan. Semuanya baik-baik saja, pasti tukang pos. Tapi itu bukan tukang pos, itu adalah Fitri Gunawan, reporter dari surat kabar Kompas. Laras langsung mengenalinya. Dalam beberapa minggu terakhir, jurnalis itu telah menerbitkan serangkaian laporan tentang kasus Almeida. Laporan yang mendalam, penuh hormat, berfokus bukan pada sensasionalisme, tetapi pada masalah mendasar, kelalaian emosional, struktur kekuasaan keluarga, keheningan yang terlibat. Rian membuka pintu. Dari beranda, Laras bisa mendengar suara-suara bernada rendah, lalu langkah kaki mendekat. Rian muncul dengan Fitri di sisinya. Wajahnya serius, tetapi tidak bermusuhan. Laras, ini Fitri Gunawan. Dia ingin bicara denganmu. Jurnalis itu tersenyum, senyum lembut yang sama sekali tidak memiliki keganasan yang Laras harapkan. Hanya jika Anda mau, tambah Fitri. Dan hanya apa yang ingin Anda ceritakan. Julian menatap orang asing itu dengan mata curiga. Kamu teman ayah? Fitri berlutut agar sejajar dengannya. Tidak juga. Saya seorang jurnalis. Tugas saya adalah menceritakan kisah nyata. Tentang apa yang terjadi padaku. Pertanyaan langsung itu membuat semua orang dewasa bertukar pandang cepat. Khawatir, tapi Fitri tidak ragu juga. Tapi yang lebih penting, tentang betapa beraninya Larasmu dan bagaimana dia menyelamatkanmu. Tentang bagaimana terkadang orang yang paling sering kita lihat adalah orang yang paling tidak kita perhatikan. Julian mempertimbangkan hal itu sejenak, lalu mengangguk dengan serius. Dia sangat berani. Dia membenarkan dan kembali ke buku-bukunya, seolah masalahnya sudah selesai. Rian membawa Fitri dan Laras ke kantor. Kantor yang sama di mana beberapa bulan lalu dia diam-diam menerima ultimatum Vina. Sekarang, ruangan itu berbeda. Tirai berat telah diganti dengan yang lebih ringan, membiarkan lebih banyak sinar matahari masuk. Dinding yang dulunya dihiasi ijazah dan sertifikat, kini memajang gambar Julian. Di sudut kursi berlengan baru dari kain berwarna, memecah keseriusan perabotan lama. Rian menunjuk kursi dan keluar, menutup pintu. Dia cukup menghormati privasi Laras untuk tahu bahwa percakapan itu harus terjadi tanpa dia. Fitri meletakkan perekam kecil di atas meja. Bolehkah? Dia bertanya. Laras ragu lalu setuju. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk bercerita. Waktunya untuk membuat nyata dengan kata-kata apa yang sudah nyata dalam mimpi buruk. Dari mana saya harus mulai? Saya tanya Laras dari awal. Kapan Anda menyadari ada sesuatu yang salah? Laras memejamkan mata sejenak. Awalnya, bukan malam pernikahan, bukan saat dia menemukan Julian di lubang, tapi sebelumnya, jauh sebelumnya. Aku menyadarinya pada hari Vina tiba di rumah ini setahun yang lalu. Laras memulai. Ada sesuatu di matanya ketika dia melihat Julian. Itu bukan kebencian, belum. Itu ketidaknyamanan. Seolah-olah dia adalah benda yang salah tempat, sesuatu yang mengganggu dekorasi yang sempurna. Kata-kata mulai mengalir, ragu-ragu pada awalnya, lalu dengan lebih kuat. Laras bercerita tentang insiden-insiden kecil. Pakaian Julian yang secara misterius menghilang, mainan yang rusak, makanan di mana Vina lupa menyiapkan tempat untuknya di meja. Dia bercerita tentang komentar halus yang dia buat kepada Rian, menanam benih keraguan tentang perilaku putranya. Dia mengisolasinya langkah demi langkah, pertama dari ayahnya, lalu dari teman-temannya, lalu dariku. Dan Rian tidak melihat atau tidak mau melihat. Fitri mendengarkan dalam diam, sesekali mencatat, tetapi sebagian besar menyerap, membiarkan Laras menemukan jalannya sendiri melalui cerita. Kapan situasinya menjadi kritis? Tanya jurnalis itu akhirnya. Laras menarik napas dalam-dalam. Seminggu sebelum pernikahan, Vina mulai bicara tentang mengirim Julian ke sekolah asrama di Swiss. Katanya itu akan baik untuknya, bahwa dia akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tapi itu tidak benar. Itu hanya pembuangan. Dia bercerita tentang pertengkaran yang dia dengar dari ruang cuci, tentang pilihan mustahil yang Rian coba tunda. Keesokan harinya, Vina memberitahu semua orang bahwa Julian pergi mengunjungi sepupu di pedesaan. Tapi aku tahu ada yang salah.
Dia tidak akan pernah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padaku. Tidak akan pernah. Suaranya tercekat saat dia menceritakan hari-hari pencarian diam-diam, pertanyaan yang tidak terjawab, pintu yang tertutup, dan kemudian malam pernikahan. Suara itu yang bahkan nyaris bukan suara, lebih seperti getaran serangga di jendela, tangisan yang begitu lemah hingga hampir tidak ada. Aku menemukannya karena aku harus menemukannya, karena seseorang harus mencari, seseorang harus mendengar. Fitri mematikan perekam, matanya basah, tetapi suaranya tegas ketika dia berbicara. Laras, mengapa Anda menceritakan ini padaku sekarang? Anda menolak semua wawancara sampai hari ini. Laras melihat keluar jendela, ke beranda tempat Julian masih mengerjakan PR-nya. Wajahnya yang fokus, lidahnya terjepit di antara gigi. Saat dia memecahkan masalah matematika, tangan kecilnya memegang pensil terlalu erat, seolah takut seseorang bisa mengambilnya kapan saja. Karena ini bukan hanya tentang Julian, ini bukan hanya tentang rumah ini tentang semua orang yang tak terlihat, semua jeritan yang tidak didengar, semua dinding yang menyembunyikan apa yang tidak ingin kita lihat. Fitri mengangguk perlahan. Anda ingin saya menceritakan kisah Anda? Tidak, aku ingin kamu menceritakan kisah semua Laras, semua Julian. Aku ingin kamu membuat orang melihat ke sudut-sudut gelap rumah mereka yang sempurna, ke celah-celah di antara kata-kata sopan, pada apa yang tersembunyi di balik lukisan mahal. Jurnalis itu menyimpan perekam di tasnya, berpikir, tahukah Anda apa yang membuat saya terkesan, Laras? Bukan hanya keberanian malam itu, tapi keberanian setiap hari setelahnya. Untuk tetap di sini, untuk membangun kembali, untuk tidak lari dari apa yang terjadi. Laras tidak pernah memikirkannya seperti itu. Baginya, tinggal bukanlah pilihan tetapi kebutuhan. Bagaimana mungkin meninggalkan Julian setelah semua yang terjadi? Bagaimana mungkin meninggalkan ruang ini yang betapapun syaratnya dengan kenangan menyakitkan adalah tempat dia merasa aman sekarang, di mana dia bisa melindunginya? Itu bukan keberanian, katanya akhirnya. Itu cinta. Fitri tersenyum, senyum pemahaman yang tulus. Terkadang, keduanya adalah hal yang sama. Ketika jurnalis itu pergi, Laras kembali ke beranda. Julian telah menyelesaikan pelajarannya dan sekarang menggambar, kepalanya miring di atas kertas. Benar-benar asik. Laras duduk di sampingnya tanpa mengatakan apa-apa. Hanya kehadiran yang konstan dapat diandalkan. Setelah beberapa menit, Julian mendorong gambar itu ke arahnya. Itu adalah gambar rumah, pohon, matahari tersenyum di sudut. Dan 3 sosok bergandengan tangan, satu besar, satu sedang, satu kecil. Itu kita, jelasnya. Aku, kamu, dan ayah. Laras merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Itu adalah gambar normal, jenis yang akan dibuat oleh anak manapun. Dan itu mungkin adalah keajaiban, bahwa setelah semua yang terjadi, Julian masih bisa menggambar rumah yang nyaman, matahari yang tersenyum, keluarga yang bergandengan tangan. Ini indah, katanya, dan itu benar. Julian terus menggambar, menambahkan detail, bunga di taman, burung di langit, seekor anjing di samping rumah. Laras, katanya tiba-tiba, tanpa mengangkat mata dari kertas. Tempat itu, lubang itu, dia menegang. Itu adalah pertama kalinya Julian secara langsung menyebutkan apa yang telah terjadi. Para terapis telah memperingatkan bahwa momen ini akan datang, bahwa itu penting. Tetapi Laras masih belum siap. Ya, jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aku tahu kamu akan datang menjemputku, katanya sederhana. Aku mendengarmu lewat di koridor setiap hari. Aku memanggil. Tapi suaraku tidak keluar dengan benar. Aku sangat haus. Laras menelan air matanya. Bukan, saatnya untuk itu. Aku minta maaf karena tidak mendengarmu lebih awal. Julian menggeleng, gerakan yang anehnya dewasa. Tapi kamu mendengarnya. Tidak ada orang lain yang mendengar, hanya kamu. Dia kembali menggambar seolah dia telah mengatakan sesuatu yang sepele, seolah dia baru saja mengungkapkan kebenaran yang begitu kuat, hingga membuat hati Laras hampir meledak. Malam itu, ketika Julian sudah tidur, Laras menemukan Rian di perpustakaan. Dia duduk dalam remang-remang, segelas whisky tak tersentuh di meja samping. Sebuah buku terbuka di pangkuannya yang jelas-jelas tidak sedang dibaca. Dia bicara tentang lubang itu hari ini,
kata Laras tanpa basa-basi. Rian mengangkat wajahnya, mata lelahnya terfokus padanya. Apa yang dia katakan? Hai bahwa di setsahu aku akan datang. Bahwa dia memanggilku tapi aku tidak mendengar. Rian memejamkan mata sejenak, seolah menyerap pukulan fisik. Dan aku, apakah dia mengatakan sesuatu tentangku? Pertanyaan itu begitu mentah, begitu putus asa, sehingga Laras hampir berbohong. Hampir mengatakan bahwa Julian juga percaya pada ayahnya, bahwa dia juga memanggilnya. Tapi dia tidak bisa. Tidak sekarang, ketika mereka akhirnya membangun kehidupan berdasarkan kebenaran. Tidak, jawabnya lembut. Dia tidak menyebutmu. Rian mengangguk menerima pukulan itu. Itu akan memakan waktu, Laras melanjutkan. Dia sedang menyembuhkan dengan caranya sendiri. Dan kamu, Laras? Rian bertanya, menatapnya langsung untuk pertama kalinya malam itu. Apakah kamu sedang menyembuhkan? Pertanyaan itu mengejutkannya. Tidak ada yang menanyakan itu sebelumnya. Semua orang begitu khawatir tentang Julian, tentang kesejahteraan fisik dan emosionalnya, sehingga tidak ada yang berhenti untuk memikirkan apa yang telah dilakukan pengalaman itu padanya. Aku sedang menyembuhkan, katanya setelah jeda. Hari demi hari, Rian menunjuk kursi di depannya, undangan diam-diam agar dia duduk. Laras ragu lalu menerima, masih aneh, keseimbangan baru di antara mereka ini. Bukan lagi majikan dan pembantu, tetapi tidak sepenuhnya teman. Sesuatu di antara kedua ekstrem itu tidak terdefinisi, lahir dari tragedi bersama. Aku memberi wawancara hari ini, katanya, untuk Fitri Gunawan. Rian mengangguk. Dia tidak terlihat terkejut. Aku tahu. Dia menghubungiku lebih dulu. Aku bilang aku akan bicara. Tapi hanya setelah kamu bicara. Jika kamu mau. Mengapa? Karena itu kisahmu untuk diceritakan, Laras. Kamu adalah pahlawannya, bukan aku. Laras menatap Rian, terkejut dengan kata-katanya. Pahlawan? Dia tidak pernah melihat dirinya seperti itu. Dia hanya melakukan apa yang perlu, apa yang akan dilakukan oleh siapapun dengan sedikit kemanusiaan. Aku bukan pahlawan, katanya akhirnya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Rian menggeleng. Justru itulah yang menjadikanmu pahlawan. Laras, kamu melakukan hal yang benar ketika kita semua gagal. Dia memutar gelas whisky di antara tangannya, mengamati cairan kuning di bawah cahaya redup perpustakaan. Tahukah kamu apalagi yang menghantuiku? Lanjutnya suaranya rendah, hampir berbisik. Bukan hanya karena aku tidak melihat apa yang Vina lakukan, tapi karena pada tingkat tertentu mungkin aku tahu. Dan aku memilih untuk tidak melihat. Itu adalah pengakuan yang menyakitkan, jenis yang hanya dilakukan dalam remang-remang, dilindungi oleh kegelapan parsial. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Laras tanpa menghakimi, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Rian menarik napas dalam-dalam, bahunya merosot di bawah beban rasa bersalah. Karena itu lebih mudah. Karena setelah Gabriela pergi aku sangat kosong. Dan Vina mengisi kekosongan itu. Dia cantik, cerdas, tampak sempurna. Aku ingin percaya pada kesempurnaan itu. Bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Dia menyesap whisky yang pertama malam itu. Tahukah kamu apa yang paling ironis? Aku pikir aku melindungi Julian dengan menjaga Vina tetap dekat. Aku pikir dia butuh sosok ibu, keluarga yang lengkap. Dan aku hampir kehilangannya karena itu. Laras memikirkan semua kali dia melihat Rian mengabaikan tanda-tanda. Saat-saat Julian mencoba berbicara dengannya tentang perasaannya, dan Rian telah menjawab dengan nasihat kosong. Beri dia waktu. Kalian akan terbiasa satu sama lain. Dia hanya gugup tentang pernikahan. Apakah kamu mencintainya? Tanya Laras, mengejutkan dirinya sendiri dengan keberanian pertanyaan itu. Rian mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Tidak, jawabnya akhirnya. Tidak seperti aku mencintai Gabriela. Aku mencintai idenya, janji kehidupan baru, untuk meninggalkan duka, untuk memiliki seseorang di sisiku lagi. Dia meletakkan gelas di meja tanpa menghabiskannya. Dan kamu, Laras, apakah kamu mencintai Julian sejak awal? Giliran dia yang terkejut. Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan siapapun. Ya, jawabnya tanpa ragu. Sejak saat aku menggendongnya di lenganku, baru lahir. Dia bukan anakku, tapi entah bagaimana, dia adalah milikku. Untuk dirawat, untuk dilindungi. Rian mengangguk. Mengerti. Untuk waktu yang lama mereka terdiam.
Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Itu bukan keheningan yang tidak nyaman, tetapi kontemplatif. Keheningan dua orang yang akhirnya bisa berbicara jujur, tetapi yang terkadang lebih suka tidak berbicara. Persidangan Vina dimulai minggu depan, kata Rian akhirnya. Apakah kamu akan bersaksi? Jika perlu, Demi Julian. Pengacaranya akan mencoba mendiskreditkanmu. Mereka akan mengatakan kamu mengarang semuanya, bahwa kamu cemburu, bahwa kamu ingin memisahkanku dari Vina. Laras mengangkat bahu. Biarkan mereka berkata. Kebenaran ada di dinding rumah ini, di tangan Julian. Di video yang direkam para tamu, tidak ada yang bisa menghapus itu. Rian mengamatinya dengan sesuatu seperti kekaguman. Dari mana datangnya kekuatan ini, Laras? Dia memikirkan pertanyaan itu. Itu bukan kekuatan, tidak sebenarnya. Itu kepasrahan? Nah tidak, itu lebih dari itu. Itu adalah penerimaan bahwa beberapa pertempuran harus diperjuangkan, tidak peduli biayanya. Dari kebutuhan, jawabnya sederhana, ketika kamu tidak punya pilihan, kamu menemukan cara. Rian mengangguk lagi lalu bangkit. Sudah larut, kamu harus istirahat. Laras juga bangkit, tetapi sebelum dia bisa pergi, Rian menyentuh lengannya dengan ringan. Terima kasih, katanya, bukan hanya untuk Julian, tapi karena menunjukkan padaku bahwa aku masih bisa menjadi pria yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Dia tersenyum. Senyum kecil tapi tulus. Selamat malam, Rian. Selamat malam, Laras. Dia naik ke kamarnya yang masih belum terasa sepenuhnya miliknya, meskipun sudah 2 bulan. Dalam perjalanan, dia berhenti di kamar Julian. Pintu terbuka sedikit. Spirimu yang selalu terjadi sekarang. Anak itu perlu tahu bahwa dia bisa keluar, bahwa dia tidak terperangkap. Dia perlu melihat cahaya koridor, mendengar suara-suara rumah. Laras mengintip ke dalam. Julian tidur nyenyak, boneka beruang ibunya dipeluk erat di dada. Wajahnya santai, tanpa ketegangan yang dia bawa di siang hari. Dalam tidurnya, dia masih hanya seorang anak berusia 9 tahun. Tanpa trauma, tanpa rasa takut. Hanya seorang anak laki-laki yang bermimpi. Dia menutup pintu dengan hati-hati, menyisakan celah agar cahaya masuk, dan melanjutkan ke kamarnya. Dia duduk di tempat tidur dan mengambil ponselnya. Ada pesan dari Fitri. Terima kasih atas wawancaranya. Saya akan menghormati kisah Anda. Artikelnya keluar hari Minggu. Laras meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur dan berbaring. Minggu. 3 hari lagi, dan suaranya akan ada di semua kios koran, di semua situs berita. Kisah dia, tidak. Kisah mereka akan menjadi publik dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Dia tidak takut pada paparan. Dia hanya takut bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menangkap realitas dari apa yang telah mereka alami. Bagaimana menjelaskan suara tangisan yang diredam oleh batu bata? Bagaimana menggambarkan tekstur kulit Julian? Terlalu panas, terlalu kering. Bagaimana menyampaikan teror mutlak memegang tangan seorang anak yang sekarat, dipisahkan oleh dinding yang seharusnya tidak ada. Kata-kata terlalu rapuh untuk menanggung beban sebanyak itu. Tapi mungkin, pikirnya, memejamkan mata, mungkin mereka tidak perlu menanggung semuanya. Mungkin cukup untuk menanggung cukup agar orang lain melihat, memperhatikan, mendengar. Untuk membuat Laras lain menyadari bahwa mereka punya suara, dan Rian lain membuka mata mereka terhadap apa yang ada tepat di depan mereka. Keesokan paginya, Laras bangun dengan rencana yang terbentuk. Dia memanggil Rian dan Julian ke meja sarapan. Kita perlu bicara tentang persidangan, katanya tanpa basa-basi, dan tentang apa yang terjadi setelahnya. Julian menatap sereal, menghindari menatap orang dewasa. Rian meletakkan cangkir kopi. Apa yang ada di pikiranmu? Dia bertanya. Aku ingin mendirikan yayasan, kata Laras. Kata-kata itu keluar lebih mudah dari yang dia duga. Tempat di mana anak-anak seperti Julian bisa merasa aman. Di mana mereka bisa bicara. Di mana seseorang akan mendengarkan mereka. Rian menatapnya terkejut, tetapi tidak menolak ide itu. Maksudmu, lembaga pendukung untuk anak-anak korban pelecehan? Adepoke. Lebih dari itu, aku ingin menciptakan ruang di mana suara-suara yang dibungkam didengar. Bukan hanya anak-anak, tetapi pembantu rumah tangga, pengasuh, siapapun yang melihat apa yang orang lain tidak ingin lihat.
tempat di mana mereka bisa melaporkan tanpa rasa takut, di mana mereka dianggap serius. Julian akhirnya mengangkat mata dari serial. "Seperti yang kamu lakukan untukku." Dia bertanya, suaranya kecil tapi jelas. "Ya sayangku, persis seperti yang kulakukan untukmu." Rian mengetuk-ngetuk jarinya di meja berpikir, itu akan membutuhkan uang, struktur, dukungan hukum. "Aku tahu," Laras setuju. "Itu sebabnya aku bicara denganmu. Kamu punya semua itu." Rian menatapnya untuk waktu yang lama lalu tersenyum. Senyum yang tulus, jenis yang jarang dia lihat. "Ya, aku punya. Dan sekarang kamu juga punya." Julian melihat dari satu ke yang lain bingung. Apakah itu berarti kita akan membantu anak-anak lain? Anak-anak sepertiku. Laras mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. "Ya, dan itu berarti apa yang terjadi padamu tidak sia-sia. Bahwa sesuatu yang baik bisa lahir bahkan dari pengalaman terburuk." Anak itu mempertimbangkan hal itu. Ekspresi yang terlalu serius untuk wajah mudanya. Lalu mengangguk, seolah dia telah membuat keputusan penting. "Aku ingin membantu," dia menyatakan. "Aku bisa menggambar hal-hal untuk yayasan, membuat poster, berbicara dengan anak-anak lain." Rian dan Laras bertukar pandang. Itu adalah pertama kalinya Julian menawarkan diri untuk melakukan sesuatu seperti ini, untuk menggunakan pengalamannya membantu orang lain. Itu adalah langkah besar. "Tentu saja kamu bisa," kata Rian, suaranya tercekat. "Itu akan sempurna." Setelah sarapan, sementara Julian selesai bersiap-siap untuk sesi terapi, Rian dan Laras tetap di meja. "Apakah kamu serius tentang yayasan itu?" dia bertanya. "Sepenuhnya, kurasa aku harus melakukan ini untuk memberi makna pada segalanya." Rian mengangguk. "Aku akan menelepon pengacaraku hari ini juga. Kita bisa memulai prosedur hukum, membuat LSM, mendaftarkan NPWP. Apakah kamu punya nama?" Laras tidak perlu berpikir lama. Proyek dinding bicara. Dia mengangkat alis tertarik. Mengapa? Karena dinding menyembunyikan sesuatu, tetapi juga bisa mengungkapkannya. Karena kita perlu mendengar apa yang ada di baliknya. Rian mempelajarinya sejenak, lalu mengambil ponselnya. "Itu sempurna. Aku akan menelepon sekarang." Ketika dia meninggalkan dapur, Laras membiarkan dirinya sejenak dalam keheningan. 2 bulan lalu, dia adalah seorang pembantu rumah tangga yang tidak pernah bermimpi di luar dinding rumah itu. Sekarang, dia merencanakan yayasan, memberikan wawancara, bersaksi di pengadilan. Itu menakutkan, ya, tetapi juga membebaskan. Julian muncul di pintu dapur, ransel di punggungnya siap untuk pergi. "Laras." "Ya, sayangku. Kamu akan ada di sini ketika aku kembali dari terapi." Itu adalah pertanyaan yang dia ajukan setiap hari sebelum dia pergi. Konfirmasi bahwa dunia masih akan berada di tempatnya ketika dia kembali. Selalu, jawabnya seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi kali ini, Julian menambahkan sesuatu yang baru. "Dan setelah itu, bisakah kita mulai merencanakan yayasan? Aku punya ide untuk logonya." Laras merasakan hatinya mengembang di dada. Perasaan hangat, cerah seperti matahari setelah hujan. "Tentu saja kita bisa. Aku tidak sabar untuk melihatnya." Julian tersenyum-senyum yang menerangi matanya, dan Laras berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, bekas luka suatu hari bisa menjadi tanda kekuatan, bukan hanya rasa sakit. Jalan akan panjang, dia tahu. Akan ada persidangan dengan sirkus pengacara dan reporter, dan orang-orang yang ingin tahu. Akan ada hari-hari sulit bagi Julian, kambuh, mimpi buruk. Akan ada saat-saat di mana Rian akan kembali meragukan dirinya sendiri sebagai ayah, sebagai pria. Tetapi sekarang mereka memiliki tujuan, sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit mereka sendiri. Mereka punya misi, dan dalam hal itu, Laras menemukan kedamaian yang tidak dia duga. Kepastian bahwa, bahkan di tempat paling gelap, selalu ada cahaya yang bisa dinyalakan. Bahkan di dinding paling tebal, selalu ada suara yang bisa didengar. Hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan. Ruang sidang penuh sesak ketika Laras masuk. Barisan wajah tak dikenal berbalik untuk melihatnya, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan belas kasihan. Kilatan kamera berkedip seperti kilat, meskipun ada peringatan hakim terhadap pengambilan foto. Ini adalah bagaimanapun kisah yang telah menarik perhatian seluruh negeri.
Wawancara Laras dengan Fitri Gunawan telah diterbitkan 3 minggu lalu, mengisi 8 halaman penuh di bagian utama surat kabar Kompas. Artikel itu berjudul Dinding yang Bicara, Kasus Julian Almeida, telah menghasilkan gelombang kemarahan nasional. Surat kabar lain mereproduksi cerita itu. Program televisi memperdebatkan kasus itu. Para ahli psikologi anak dan hak asasi manusia dikonsultasikan. Tetapi semua ini tidak mempersiapkan Laras untuk momen ini, menghadapi Vina secara pribadi untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dia duduk di barisan depan, di samping Rian. Julian tidak hadir. Para terapis sangat tegas tentang hal itu. Dia tidak perlu menghidupkan kembali trauma di lingkungan pengadilan yang dingin dan formal. Tetapi kehadirannya terasa dalam setiap kata, dalam setiap pandangan yang dipertukarkan antara Laras dan Rian. Pintu samping terbuka dan Vina masuk dikawal oleh 2 polisi. Dia hampir tidak bisa dikenali. Rambutnya yang dulunya diwarnai dan ditata dengan sempurna, kini menunjukkan akar gelap. Wajahnya tanpa riasan tampak lebih tua, lebih keras. Pakaian desainer telah diganti dengan setelan biru tua sederhana, dipilih oleh pengacara agar terlihat bersahaja dan menyesal. Tapi mata itu masih sama, dingin, kalkulatif, tidak mampu menyembunyikan sepenuhnya penghinaan saat dia memindai ruangan. Ketika tatapannya bertemu dengan Laras, sesuatu berkelebat di dalamnya. Bukan rasa takut atau penyesalan, itu kemarahan. Kemarahan dingin yang sama seperti malam itu di koridor layanan. "Kamu baik-baik saja?" Rian berbisik, meremas tangan Laras di bawah meja. "Aku baik-baik saja," jawabnya, terkejut dengan ketenangannya sendiri. "Aku berada tepat di tempat yang seharusnya." Hakim masuk, semua orang berdiri, dan persidangan dimulai. Prosedur awal adalah kabut istilah hukum dan formalitas. Laras mengamatinya seolah-olah dia sedang menonton drama dalam bahasa asing, memahami lebih banyak energi ruangan daripada kata-kata spesifik. Kemudian, namanya dipanggil. Negara memanggil Laras Aparecida dos Santos ke saksi. Laras bangkit, merasakan beban semua tatapan. Dia berjalan ke kursi saksi, mengambil sumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi suaranya tegas. Jaksa penuntut Dr. Clarice Mendes mendekat. Dia adalah seorang wanita paruh baya dengan mata lembut yang kontras dengan reputasinya yang tanpa ampun di pengadilan. "Nyonya dos Santos, tolong ceritakan kepada pengadilan, dengan kata-kata Anda sendiri, apa yang terjadi pada malam 15 Maret. Laras menarik napas dalam-dalam dan mulai. Dia bercerita tentang langkah kaki di koridor, tangan di lubang dinding, sentuhan pada jari-jari Julian yang demam. Dia menggambarkan konfrontasi dengan Vina, keputusan untuk mengambil mikrofon, naik ke podium. Dia berbicara tentang penyelamatan, tentang keadaan Julian ditemukan, tentang bekas kuku di dinding, tempat dia mencoba melarikan diri. Suaranya tidak goyah, tidak ragu. Seolah-olah dia menceritakan kisah orang lain dari kehidupan lain. Ketika dia selesai, ruangan itu sunyi senyap. Laras bisa mendengar dengungan lampu neon, suara lalu lintas yang jauh di luar. Dr. Clarice mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan. "Nyonya dos Santos, mengapa Anda menunggu sampai malam itu untuk bertindak? Jika Anda curiga ada sesuatu yang salah dengan Julian, mengapa Anda tidak memberitahu pihak berwenang sebelumnya?" Pertanyaan itu adil. Itu adalah pertanyaan yang sama yang Laras tanyakan pada dirinya sendiri, berkali-kali di malam tanpa tidur sejak penyelamatan. "Aku tidak tahu di mana dia berada," jawabnya jujur. "Aku percaya pada awalnya bahwa dia benar-benar mungkin bersama kerabat seperti yang Vina klaim. Aku mulai curiga, tetapi aku tidak punya bukti. Dan siapa yang akan percaya padaku? Seorang pembantu rumah tangga melawan istri, salah satu pria terkaya di Rio." Fadeh menatap langsung ke hakim. "Hanya ketika aku mendengarnya, ketika aku menyentuhnya melalui dinding itu, aku benar-benar yakin. Dan kemudian aku bertindak segera." Jaksa penuntut mengangguk puas. "Terima kasih, Nyonya dos Santos. Tidak ada pertanyaan lagi, Yang Mulia." Sekarang giliran pembela pengacara Vina, Dr. Bima Sakti. Dikenal karena gaya agresifnya. Dia bangkit perlahan, menyesuaikan dasinya dan berjalan ke Laras seperti predator mendekati mangsa. "Nyonya dos Santos," dia memulai, suaranya merdu.
Sudah berapa lama Anda bekerja untuk keluarga Almeida? 20 tahun, setelah 10 tahun, ulangnya seolah angka itu signifikan. Dan selama 20 tahun itu, Anda mengembangkan hubungan istimewa dengan putra majikan Anda, bukan? Laras merasakan Rian bergerak tidak nyaman di kursi. Dia tahu kemana pengacara itu ingin pergi. Jika dengan istimewa Anda bermaksud bahwa saya mencintainya seolah-olah dia adalah anak saya sendiri, saya Dr. Bima Sakti tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Dan ketika Tuan Rian memutuskan untuk menikah lagi setelah bertahun-tahun menjanda, bagaimana perasaan Anda? Saya senang untuknya, jawab Laras sederhana. Senang? Pengacara itu mengangkat alisnya, berpura-pura terkejut. Apakah Anda tidak khawatir kehilangan posisi Anda yang istimewa dalam keluarga? Keberatan yang mulia. Jaksa penuntut bangkit. Spekulatif dan tidak relevan. Saya akan merumuskan ulang, kata Dr. Bima Sakti sebelum hakim bisa memutuskan. Nyonya Dos Santos, tidak benarkah Anda memendam perasaan romantis terhadap majikan Anda? Bisikan menyebar di ruangan itu. Laras merasakan wajahnya memanas, bukan karena malu tetapi karena kemarahan. Tidak, jawabnya tegas. Tidak pernah. Dan tidak benarkah Anda melihat Nyonya Vina sebagai saingan ancaman terhadap posisi Anda di rumah? Tidak. Dan tidak benarkah pengacara itu melanjutkan menaikkan nada suaranya bahwa Anda mengarang seluruh cerita penculikan ini untuk memisahkan Tuan Rian dari istrinya? Kiudi, keberatan. Jaksa penuntut berdiri lagi. Pengacara menuduh saksi melakukan sumpah palsu tanpa dasar apapun. Yang mulia, jawab Dr. Bima Sakti, saya hanya menyarankan motif alternatif untuk tindakan saksi. Hakim mempertimbangkan sejenak. Saya akan mengizinkannya, tetapi hati-hati Dr. Bima Sakti. Saksi bisa menjawab. Laras menatap langsung ke mata pengacara. Tidak, itu tidak benar. Dan jika saya ingin mengerang cerita, saya tidak akan memilih yang begitu mengerikan. Saya tidak akan menempatkan Julian dalam risiko. Saya tidak akan menunggu sampai dia berada di ambang dehidrasi. Dan tentu saja, tambahnya suaranya menguat, aku tidak akan memilih untuk menceritakan kisah ini di depan 60 saksi. Semuanya dengan ponsel yang merekam. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Dr. Bima Sakti mundur sedikit, menyadari bahwa strateginya telah gagal. Tidak ada pertanyaan lagi, katanya tiba-tiba. Laras dibebaskan dan kembali ke tempatnya di samping Rian. Dia meraih tangannya lagi, meremas dalam solidaritas diam. Berikutnya yang bersaksi adalah Marcelo, kepala keamanan. Kemudian datang para medis, dokter rumah sakit, para ahli yang menganalisis lubang di dinding. Setiap kesaksian memperkuat cerita Laras, setiap bukti membuat kesalahan Vina semakin jelas. Selama semua ini, Vina tetap tanpa emosi, sesekali membisikkan sesuatu kepada pengacaranya. Hanya sekali kendalinya goyah, ketika foto-foto lubang di dinding ditunjukkan, dengan bekas kuku Julian terlihat jelas. Untuk sesaat, wajahnya berkerut menjadi sesuatu yang mungkin penyesalan. Atau mungkin itu hanya kemarahan karena tertangkap. Di akhir hari, hakim menunda sidang hingga hari berikutnya. Laras dan Rian keluar bersama, sekali lagi menghadapi lautan reporter dan fotografer. Bagaimana perasaan Anda setelah hari pertama persidangan? Teriak seorang reporter. Apakah Anda percaya keadilan akan ditegakkan? Tanya yang lain. Rian mengangkat tangannya meminta keheningan. Kami yakin dengan sistem peradilan, katanya. Suaranya tenang tetapi tegas. Dan kami hanya ingin putra kami dapat melanjutkan hidupnya dengan damai. Tolong, hormati privasi kami. Mereka berhasil masuk ke mobil, meninggalkan kekacauan di belakang. Dalam keheningan kursi belakang, Laras akhirnya membiarkan air mata datang. Itu bukan air mata kesedihan atau ketakutan, tetapi kelegaan. Dia telah menghadapi Vina. Dia telah menatap mata monster itu dan tidak mundur. Kamu luar biasa di dalam sana, kata Rian, melingkarkan lengan di bahunya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang, itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ketika mereka tiba di rumah, Julian sedang menunggu di beranda, cemas menunggu berita. Melihat mobil itu, dia berlari ke gerbang. Wajahnya tegang, khawatir, jauh lebih tua dari usianya yang 9 tahun. Bagaimana? Tanyanya begitu mereka keluar dari mobil. Laras berlutut agar sejajar dengannya. Itu sulit, dia mengakui.
karena mereka telah berjanji untuk tidak pernah berbohong kepada Julian lagi, bahkan untuk melindunginya. Tapi kami melakukan apa yang perlu dilakukan. Kami mengatakan yang sebenarnya. Julian mengangguk dengan serius. Dia akan dipenjara? Persidangan belum berakhir, jelas Rian, meletakkan tangan di bahu putranya. Tapi ya, aku yakin dia akan dihukum. Julian melihat ke lantai, memproses informasi itu. Kemudian secara mengejutkan, dia tersenyum. Saat kalian pergi, aku menyelesaikan gambar untuk yayasan, dia mengumumkan, tiba-tiba mengubah topik seperti yang hanya bisa dilakukan seorang anak. Mau lihat, Laras? Tentu saja aku mau, jawabnya. Bersyukur atas perubahan fokus. Julian meraih tangannya dan menariknya ke dalam, ke meja dapur tempat selembar kertas besar terhampar. Dalam gambar itu, ada rumah dengan jendela besar penuh cahaya. Di sekitar rumah, anak-anak bermain. Dan di dinding rumah, pintu-pintu kecil digambar. Bukan pintu normal, tetapi pintu kecil seukuran jendela, seperti lubang tempat Julian diselamatkan. Itu agar anak-anak bisa keluar ketika mereka butuh, jelasnya. Agar tidak pernah terjebak. Laras merasakan hatinya mengembang di dada. Bahkan setelah semua yang dia alami, Julian masih bisa mengubah traumanya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa membantu orang lain. Itu sempurna, katanya, memeluknya erat-erat. Malam itu, Laras tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Besok akan menjadi hari persidangan lagi, hari lain untuk menghadapi masa lalu. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia bisa melakukannya. Bukan hanya untuk Julian, bukan hanya untuk keadilan, tetapi untuk semua anak yang suatu hari mungkin membutuhkan pintu di dinding mereka. 1 tahun telah berlalu sejak persidangan Vina. Hukuman itu adalah 12 tahun, tanpa hak pembebasan bersyarat selama 8 tahun pertama. Sebuah kemenangan, kata para pengacara. Keadilan, kata surat kabar. Tetapi bagi Laras, bagi Julian, bagi Rian, tidak ada kemenangan nyata dalam kisah ini. Hanya pembangunan kembali kehidupan yang hancur yang, seperti Vaskin Sugi, kini memamerkan retakan mereka yang diisi dengan emas. Lebih kuat, lebih indah, tetapi selamanya ditandai. Yayasan Dinding Bicara telah diresmikan 6 bulan lalu. Itu menempati rumah besar yang dipugar di pusat kota Jakarta, sebuah bangunan tua dengan jendela besar dan lapang, antitesis sempurna dari lubang gelap, yang telah menginspirasi penciptaannya. Logo itu, berdasarkan gambar Julian, menghiasi fasad, sebuah rumah dengan pintu-pintu kecil di dinding, tempat anak-anak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Pada Sabtu pagi itu, yayasan sangat ramai. Itu adalah hari pertemuan kelompok dukungan, ruang di mana anak-anak yang telah menderita trauma serupa dapat berbagi cerita, ketakutan, kemajuan mereka. Julian jarang melewatkan pertemuan. Yang mengejutkan para terapis, dia telah menjadi semacam pemimpin alami di antara anak-anak yang lebih muda. Pengalamannya, alih-alih membuatnya pahit, telah membangkitkan empati yang mendalam, kebijaksanaan di luar usianya. Laras mengamati dari pintu ruang kegiatan, sementara Julian membantu seorang gadis berusia 7 tahun dengan gambarnya. Anak kecil bernama Anissa telah tiba di yayasan 3 bulan lalu, korban kelalaian parah. Dia masih hampir tidak berbicara, tetapi matanya mengikuti Julian dengan campuran kekaguman dan harapan. Seolah berpikir, jika dia selamat, mungkin aku juga bisa. Dia punya bakat alami, bukan? Suara Fitri Gunawan mengejutkan Laras di jurnalis itu, yang telah menjadi teman dekat selama setahun terakhir, tersenyum saat mengamati adegan itu. Ya, Laras setuju. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah semua anak yang melalui apa yang dia lalui mengembangkan kepekaan ini, kemampuan untuk melihat rasa sakit orang lain? Fitri mempertimbangkan pertanyaan itu. Mungkin, atau mungkin itu hanya Julian. Mungkin itu adalah cinta yang dia terima setelahnya. Darimu, dari Rian. Cinta menyembuhkan dengan cara yang tidak sepenuhnya kita pahami. Laras mengangguk, berpikir, cinta menyembuhkan. Dia telah melihat kebenaran ini terwujud setiap hari, dalam kelahiran kembali Julian yang lambat, dalam penguatan ikatan antara ayah dan anak, dalam kebangkitannya sendiri menuju kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Dalam setahun terakhir, hidupnya telah berubah dengan cara yang masih mengejutkannya.
Dia sekarang adalah direktur eksekutif yayasan, gelar yang masih terdengar aneh bagi seseorang yang menghabiskan 2 dekade dipanggil pembantu. Ia sudah kembali ke sekolah, menyelesaikan SMA, dan memulai kuliah D3 di bidang pekerjaan sosial. Ia terus belajar, berkembang, mengubah pengalamannya menjadi alat untuk membantu orang lain. Wawancaramu untuk podcast akan tayang besok, komentar Fitri, mengalihkan pembicaraan. Menurutmu kamu siap menghadapi reaksinya? Laras mengangkat bahu. Setelah semua yang kami lalui, podcast itu cuma receh. Fitri tertawa tetapi tatapannya tetap serius. Jangan remehkan dampak ceritamu, Laras. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang tersentuh oleh apa yang terjadi, berapa banyak yang mulai lebih memperhatikan tanda-tanda, berapa banyak yang mengumpulkan keberanian untuk melaporkan pelecehan yang mereka saksikan. Aku tidak melakukan hal istimewa, Laras bersikeras. Seperti biasa ketika seseorang mencoba menyanjungnya, hanya apa yang akan dilakukan oleh siapapun yang punya sedikit rasa kemanusiaan. Itulah intinya, jawab Fitri, menyentuh lembut lengan Laras. Kamu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk membuat perubahan. Kita hanya perlu menjadi manusia. Dan mungkin itu adalah pelajaran yang paling penting dari semuanya. Sebelum Laras sempat menjawab, ponselnya berdering. Itu Rian. Aku sudah di jalan, katanya. Macet parah di tol dalam kota. Apa aku terlambat menjemput Juna? Tidak, masih ada setengah jam. Mereka sedang di tengah kegiatan. Bagus, aku punya kejutan untuknya. Laras tersenyum. Kejutan dari Rian sudah sering terjadi setahun terakhir ini. Tiket pertandingan sepak bola. Jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor akhir pekan di Puncak. Gerakan kecil yang perlahan membangun kembali kepercayaan Juna yang hilang pada ayahnya. Peran ayah yang terlambat disadari, tetapi kini mekar dengan intensitas berlipat ganda. Ketika dia menutup telepon, dia melihat Fitri, mengamatinya dengan senyum misterius. "Ada apa?" tanya Laras penasaran. Tidak ada. Aku hanya berpikir, aku belum pernah melihatmu sehidup ini. Itu benar, Laras menyadari sesuatu telah bangkit di dalam dirinya. Pada malam yang menentukan itu, bukan hanya keberanian, tetapi kesadaran yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kemampuannya, nilainya. Kurasa kita harus hampir kehilangan sesuatu yang berharga untuk menemukan siapa kita sebenarnya, jawabnya. Ini adalah pelajaran yang terlalu mahal, yang kuharap tidak kupelajari dengan cara ini. Tapi ini nyata. Kelompok dukungan akan segera berakhir. Anak-anak menyimpan gambar mereka di map berwarna, mengobrol dalam kelompok kecil. Beberapa tertawa, suara yang selalu membuat hati Laras menghangat. Tawa anak-anak yang telah mengenal sisi terburuk kemanusiaan, tetapi masih bisa menemukan kegembiraan. Tidak ada keajaiban yang lebih besar dari ini. Juna mendatanginya menggandeng tangan Anissa. "Laras, Anissa membuatkan gambar untukmu." Gadis kecil itu menyodorkan selembar kertas bergambar 3 sosok. 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil, semuanya bergandengan tangan. Di atas mereka ada matahari yang tersenyum. Laras segera mengenali gema gambar yang dibuat Juna setahun lalu. "Indah sekali, Anissa, terima kasih." Gadis kecil itu tersenyum malu-malu dan berlari kembali ke ruang kegiatan. Juna tetap di sana, mengamati Laras dengan ekspresi yang terlalu serius, yang terkadang masih meliputi wajahnya. "Dia akan baik-baik saja, kan?" tanyanya. "Seperti aku." Laras berlutut agar sejajar dengannya, seperti yang selalu dia lakukan ketika pembicaraan itu penting. "Ya sayangku, itu akan membutuhkan waktu, seperti yang kamu butuhkan. Tapi dia akan baik-baik saja." Juna mengangguk puas, karena dia punya orang-orang yang mendengarkannya sekarang. Seperti aku punya kamu. Laras merasakan tenggorokannya tercekat. Kesederhanaan Juna dalam mengungkapkan kebenaran yang begitu mendalam selalu menyentuhnya. Tepat sekali, dia berhasil berkata. Juna memeluknya, pelukan yang kuat aman. Sangat berbeda dari pelukan tegang dan ketakutan di bulan-bulan pertama setelah penyelamatan. "Aku sayang kamu, Laras. Aku juga sayang kamu, pahlawan kecilku." Rian tiba tak lama kemudian, membawa sebuah kotak misterius. Juna berlari menghampirinya, penasaran. "Apa itu, Ayah?" Rian tersenyum, senyum yang menjadi lebih sering, lebih alami setahun terakhir ini. "Sesuatu yang sudah lama kamu inginkan. Tapi pertama, kita perlu bicara. Kita bertiga." Mereka duduk di taman kecil yayasan.
Itu adalah tempat yang tenang, dengan pohon trembesi tua yang memberikan keteduhan yang menyenangkan. Rian meletakkan kotak itu di tanah di sampingnya dan menatap Juna dan Laras. Aku sudah memikirkannya, dia memulai. Tentang keluarga. Tentang apa artinya yang sebenarnya. Dan aku menyadari bahwa keluarga bukan hanya mereka yang berbagi darah kita, tetapi mereka yang berbagi hidup kita. Yang ada di sana di saat-saat baik, dan terutama di saat-saat buruk. Juna mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya beralih dari Rian ke Laras dan kembali ke ayahnya. Dan aku menyadari bahwa kita bertiga, ya kita adalah keluarga. Keluarga yang aneh, tidak sempurna, dibangun di atas bekas luka, tetapi tetap saja sebuah keluarga. Laras merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu kemana Rian ingin menuju, tetapi intensitas tatapannya membuatnya gugup. Dan kemudian, lanjutnya, aku berpikir mungkin sudah waktunya untuk meresmikan ini. Dengan cara tertentu, dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada kertas, banyak kertas resmi. Di bagian atas, sebuah dokumen dengan lambang Republik. Ini adalah permohonan adopsi, jelasnya, menatap Laras, agar kamu secara hukum menjadi ibu Juna bersama denganku. Dunia seakan berhenti sejenak. Laras menatap kertas-kertas itu, lalu Rian, lalu Juna. Anak laki-laki itu tersenyum lebar sekarang, jelas sudah tahu tentang kejutan itu. Adopsi? Ulangnya, kata itu terasa asing di lidahnya. Yakin Juna sudah menganggapmu ibunya. Dalam segala hal yang penting, kamu memang ibunya. Ini hanya melegalkan apa yang sudah nyata. Laras menatap Juna. Bagaimana menurutmu, sayang? Dia memutar matanya, seolah pertanyaan itu konyol. Itu ideku, Laras. Aku yang meminta ayah. Kamu yang meminta. Saya sendiri semakin stabile. Sudah, tentu saja. Kamu berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Dan aku ingin memastikan, aku ingin itu resmi. Air mata yang selama ini ditahan Laras akhirnya tumpah. Itu bukan air mata kesedihan atau ketakutan. Itu adalah air mata pengakuan. Akhirnya dilihat bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pahlawan, tetapi hanya sebagai dirinya. Seorang wanita yang mencintai anak laki-laki itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Rian, suaranya tegang karena antisipasi. Mau menjadi bagian resmi dari keluarga gila ini? Laras tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk, gerakan yang hampir tidak terlihat tetapi sudah cukup. Juna berteriak kegirangan dan melompat ke pelukannya. Rian bergabung dalam pelukan itu, dan untuk sesaat di taman yayasan di bawah naungan pohon trembesi, mereka hanyalah itu, sebuah keluarga. Tidak sempurna, retak, dibangun kembali, tetapi nyata. Kemudian ketika Juna sudah berlari untuk menceritakan kabar gembira itu kepada teman-temannya di yayasan, Laras dan Rian tinggal berdua di taman. Kamu yakin tentang ini? Tanyanya. Bahwa ini yang benar-benar kamu inginkan? Rian menatapnya untuk waktu yang lama. Yakin. Dan bukan hanya untuk Juna, meskipun dia adalah alasan utamanya, juga untukku. Karena kamu mengajariku sesuatu yang perlu kupelajari, Laras. Kamu mengajariku untuk benar-benar melihat, untuk benar-benar mendengar, bukan hanya Juna, tetapi semua orang di sekitarku. Laras tersenyum. Kurasa kita belajar bersama. Dia mengulurkan tangan, isyarat sederhana tetapi penuh makna. Laras menerimanya. Itu bukan isyarat romantis, bukan jenis hubungan yang mereka miliki atau cari. Itu adalah sesuatu yang berbeda, mungkin lebih dalam. Kemitraan yang lahir dari api, ditempa oleh rasa sakit, diperkuat oleh tujuan bersama. Di penghujung hari, ketika yayasan sudah kosong dan matahari mulai terbenam, Laras kembali ke koridor tempat semuanya dimulai. Bukan koridor nyata di rumah mewah Adiwijaya, yang telah mereka jual 6 bulan lalu. Tidak ada dari mereka yang bisa tinggal di sana lagi. Tetapi koridor simbolis yang mereka ciptakan kembali di yayasan. Itu adalah ruang khusus, tempat anak-anak dapat meninggalkan pesan, gambar, surat, ekspresi ketakutan terdalam mereka, atau harapan terbesar mereka. Dinding itu dipenuhi potongan-potongan kertas berwarna kecil, suara-suara yang dulunya dibungkam, tetapi kini bisa didengar. Laras menyentuh salah satu kertas. Tertulis dengan tulisan tangan Juna yang tidak rapi. Terima kasih sudah mendengarkanku. 4 kata sederhana itu merangkum segalanya. Seluruh perjalanan, semua rasa sakit, semua penyembuhan,
hidup tidak akan sempurna mulai sekarang, Laras tahu. Akan ada hari-hari sulit, mimpi buruk yang akan kembali. Saat-saat di mana beban masa lalu akan terasa. Trauma tidak hilang sepenuhnya. Kita hanya belajar untuk membawanya. Tapi sekarang mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka memiliki satu sama lain. Mereka memiliki keluarga. Dibangun bukan oleh darah atau takdir, tetapi oleh pilihan. Pilihan untuk melihat, untuk mendengar, untuk tetap tinggal. Dan pilihan itu, pikir Laras sambil menutup pintu yayasan dan berjalan menuju mobil tempat Rian dan Juna menunggunya. Pilihan itu adalah yang paling kuat dari semuanya. Akhir kisah para pemirsa yang budiman, kami harap kisah Laras, Juna, dan Rian telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan kisah-kisah yang sama-sama memikat. Temukan di sini dengan mengeklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai narasi ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan berikan like pada video ini. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menantikan komentar Anda.